Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kebelet. Ini udah cerita ke-24, artinya tinggal 7 hari setelah itu kita bakal melakukan sebuah kuis untuk menebak mana yang benar, mana yang bohong. Untuk yang menjawab dengan tepat akan mendapatkan hadiah. Oke, jadi langsung kita mulai cerita hari ini. Laki-laki kali ini tokohnya adalah si A. Nah, si A ini di masa kecilnya dia kehilangan orang tua beserta kakaknya karena peperangan dan juga gempa bumi. Jadi mulai masa kecilnya A itu tinggal sendiri di panti asuhan. Tapi si A itu tidak pernah menyerah. Dia itu terus belajar dan bahkan dia itu berhasil lulus gelar sarjana teknologi. Dan setelah itu dia itu mulai berkecimpung di dunia politik dengan harapan suatu hari dia itu bisa membangun sebuah negara ataupun tempat tinggal yang bahagia, yang nggak ada anak-anak seperti dirinya yang harus melewati masa pahit. Dan ternyata di usia 50 si A ini berhasil menjadi pemimpin negara. Kalau dilihat masa kecilnya, terdengar seperti si A ini bakal membangun negara yang sangat indah dan juga bahagia untuk semua warga. Tapi berikut adalah tingkah laku yang dia lakukan setelah dia menjadi pemimpin negara. Begitu dia terpilih menjadi pemimpin negara, hal pertama yang dia lakukan adalah membuat patung dirinya yang terbuat dari emas yang menghadap ke matahari dan juga bisa berputar. Untuk membangun satu patung ini biayanya mencapai 12 juta. Bukan rupiah tapi US dollar. Wah, 12 juta berarti 120 M. Ya, 120 M satu patungnya. Dan yang dibuat itu bukan satu atau dua atau tiga, 10 enggak, 100 enggak, 1000 enggak. Total patung yang dibuat mencapai 14.000 dan diletakkan di berbagai tempat di negara itu. Dan saat si A ini diwawancarai, dia itu bilang, jadi patung-patung ini kita bangun karena warga kita itu sangat menginginkan patung-patung ini gitu. Padahal mayoritas warganya itu beragama dan agamanya itu bilang bahwa tidak boleh ada patung-patung seperti ini karena dianggap menyembah berhala. Setelah itu A juga membuat hari libur nasional, 2 hari libur nasional. Yang pertama adalah hari ayah, yang kedua adalah hari ibu. Dan keduanya itu berdasarkan tanggal lahir orang tuanya. Jadi tanggal lahir papanya itu hari ayah, hari libur ayah nasional. Tanggal lahir ibunya itu menjadi hari ibu nasional. Jadi tanggal merahnya itu menyesuaikan tanggal lahir orang tuanya. Tidak berhenti di situ. Dia juga membangun patung ibunya dan dibangun di mana-mana untuk memperingati ibunya. Dan untuk lebih memperingati lebih dalam lagi, dia juga mengubah nama bulan keempat dan juga sebutan roti dengan nama ibunya. Bayangkan aja kalau bulan April tanggal 1 itu berarti bilang ya bukan 15 April tapi 15 Hansol kalau misalnya aku nama ibunya. Terus misalnya kalau kita ke toko roti mau beli roti itu bilangnya kayak gini, roti sosis ada? Nggak gitu. Hansol sosis ada? Kayak gitu. Dan dia pingin warganya itu menyebut dirinya sebagai sang pemimpin mulia. Dan setelah itu dia juga ingin dan juga memaksakan semua warganya itu dididik apa? Mulai SD sampai SMA mereka itu semua harus menghafalkan sebuah sumpah yang intinya adalah kalau misalnya saya mengkhianati pemimpin sang mulia, jantung saya akan berhenti berdetak. Setelah itu dia juga menuliskan lirik lagu kebangsaannya. Lirik yang dia masukkan di lagu kebangsaan adalah bangunan hebat yang dibangun oleh sang pemimpin mulia. Dan kalau kita dengarkan lagu, mayoritas lagu apapun biasanya kan awalnya itu cuman kayak bunyi musik-musikan, habis gitu mulai tengah baru nyanyi atau. Tapi dia itu merasa loh, masa tentang aku taruh belakang? Nggak bisa. Tentang aku itu harus depan. Akhirnya lagu kebangsaan pun itu disuruh untuk disusun ulang agar dirinya itu bisa muncul duluan di lagu kebangsaan itu. Setelah itu dia juga menyuruh para warganya untuk memasang foto dirinya mau di rumah, di tempat-tempat umum dan bahkan di toilet umum beserta penerbangan kayak maskapai di negara itu pun disuruh untuk memasangkan foto pemimpinnya di dalam pesawatnya. Ini satu info yang menarik. Si A itu lumayan sentimental, lumayan kayak apa ya, cukup puitis gitu loh orangnya. Jadi kadang dia itu kayak mabuk sendiri dengan perasaannya. Habis gitu dia nuliskan puisi. Dan kalau dia merasa puisinya menarik, TV yang lagi menayangkan apa gitu langsung dihentikan, langsung berita saat ini muncul si A membacakan puisi yang dia rasa begitu
menyentuh. Setelah itu, si A juga menuliskan buku tentang dirinya, masa lalunya kayak apa, dia ini pemimpin seperti apa, sejarah tentang dirinya itu apa, kayak meninggikan dirinya sendiri melalui buku itu. Jadi memang kalau dibaca di dalamnya ada tentang negara, bagaimana negara ini menjadi lebih kuat, bagaimana negara ini lebih makmur, agama itu perannya gimana. Tapi mungkin bagian agama sama negaranya segini, tentang dirinya itu segini banyaknya, dan dia di situ menceritakan bagaimana si A itu membenahi negara, bagaimana membuat negara ini lebih makmur, lebih bahagia. Itu yang lebih ditekankan. Dan tentunya semua warga diwajibkan untuk membaca buku ini. Untuk buku ini dari SD sampai mahasiswa-mahasiswi itu semua harus membaca. Dan bahkan hari Jumat itu dinamakan sebagai hari membaca buku kudus, yaitu membaca buku biografi dirinya. Dan bahkan bukunya ini diterjemahkan dalam 50 bahasa lalu dikirimkan ke luar negeri menggunakan pajak negara. Udah gitu, untuk warga-warganya yang mau jadi PNS ataupun punya SIM, surat izin mengendarai kendaraan itu, harus menghafalkan buku itu. Dan untuk mengetes itu, waktu yang dibutuhkan untuk ngetes seseorang itu mencapai 16 jam. Kayak bagaimana masa lalunya, apa visi dan misi yang dipercaya, apa perubahan yang dibawakan, kayak gitu. Kalau di negara itu ada film yang mau dibuat, diwajibkan untuk di bagian awalnya menunjukkan dulu patung emas dari si A dan juga membacakan sebagian yang dia rasa penting dari buku biografi A. Nggak berhenti di sini, waktu dia ini mencapai usia 57 tahun, kesehatannya ini mulai tidak baik dan dokter bilang, Pak Presiden sebaiknya berhenti merokok. Oh gitu ya? Yaudah mulai besok kita bikin satu peraturan semua warga dilarang merokok. Tidak ada lagi rokok di negara ini. Si A yang juga melihat bercocok tanam sebagai satu hal yang sangat penting di negaranya, dia juga membuat satu hari libur nasional seperti kayak buah jambu nasional. Kayak gitu. Karena dia suka makan jambu. Dan di luar itu dia juga membuat satu peraturan di negaranya yang bilang bahwa kita tidak mengakui sertifikat lulusan sarjana dari luar negeri karena kita ingin membuat pendidikan dalam negeri kita lebih baik lagi. Dan kalau ada warga yang mau menikahi warga negara asing, misalnya ada cowok suka dengan perempuan di negaranya si A ini, laki-laki itu disuruh membayar 50.000 US dollar, ya sekitar 650 juta rupiah ke negara karena mau menikahin warganya. Dan dia juga menutup kayak balet, opera, sirkus karena dia bilang warga kita itu nggak suka ginian, nggak usah tutup, nggak boleh kayak ginian. Karena warga saya nggak suka. Ya nggak tahu sih, yang nggak suka warganya atau dirinya, tapi ditutup begitu saja. Dan ada juga kejadian dia itu suatu hari ke desa. Nah ke desa itu ternyata ada satu anak kecil, anak perempuan kecil yang menuliskan puisi tentang si A. Dia bacakan gini. Tapi si A lihat anak kecil ini ternyata punya gigi palsu terbuat dari emas. Dan nggak tahu kenapa si A itu merasa kayak ini gigi emasnya kok merasa saya nggak nyaman ya. Mulai besok nggak boleh lagi yang pakai gigi emas itu. Nggak boleh, saya nggak suka. Nggak boleh buat perintah itu. Sama itu juga saya lihat perempuan itu make up terus. Mulai besok TV semua tidak boleh ada perempuan yang make up. Oke? Sama ini juga saya nyadar. Anjing itu bau sekali itu. Semua anjing di kota ini, ibu kota, keluarkan. Itu nggak tahu mau dibunuh atau gimana. Pokoknya saya nggak mau. Kalau kayak gini mungkin kita mikirnya, loh kok aneh negaranya kok nggak demo, nggak kudeta, padahal pemerintahnya agak sedang gini mas. Nah memang perintah-perintah buatan A itu agak aneh, tapi di satu sisi A ini juga memberikan satu pelayanan buat warganya. Si A yang kehilangan orang tua di masa kecilnya, dia itu tahu betapa sedihnya kehilangan orang tua di masa kecil, sehingga hukuman mati dihapus biar tidak ada anak seperti dirinya yang kehilangan orang tua. Di luar itu biaya pendidikan juga gratis, ya memang kualitasnya rendah, tapi gratis. Udah gitu biar warganya tidak kesusahan, biaya listrik, air, garam, dan gas itu semua dibuat gratis. Pemerintah yang bayar. Dan bahkan biaya transportasi juga digratiskan. Dan untuk membuat semua ini bisa terjadi, A menggunakan sumber daya alam di negaranya semaksimal mungkin untuk menghasilkan uang yang cukup. Biar keadaan ekonominya itu terus membaik, patung-patungnya juga bisa terus dibangun, lalu dia juga terus bisa memerintah negara itu. A akhirnya mati di usia 66 tahun setelah menjadi pemimpin yang cukup eksentrik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menurut Polo ini merupakan seorang pemimpin negara yang beneran pernah ada, atau ini sebatas cerita tentang sebuah cerita fiksi pemimpin negara yang aneh? Coba ditebak apakah ini benar atau bohongan. Oke, kalau misalnya Polo merasa ini benar-benar bisa dicari, coba cari juga negara mana. Oke Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.